Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bayang-bayangkan Bu, bahwasanya setiap ada yang awal pasti ada akhir, ya kan? Setiap ada permulaan pasti ada namanya penghabisan. Setiap ada pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Jadi kalau kita bayangkan dulu, ketika dilahirkan ibu kita menjadi bayi pertama kita, bayi merah yang tak berdaya, yang cuma tahu kita menangis, minta makan pun menangis sama orang tua kita. Kemudian setelah berapa lama kemudian berangsur umur kita menjadi anak-anak, setelah belajar merangkak namanya, belajar berjalan. Kemudian setelah menjadi anak-anak tumbuh kita menjadi dewasa, remaji, kesana kemari kerja kita. Kemudian tak berapa lama kemudian masuk kita ke usia dewasa. Disitulah kemungkinan menikah, mempunyai anak, berumah tangga, mempunyai anak. Kemudian setelah masuk usia dewasa, masuklah kita yang namanya usia tua. Dan setelah usia tua ini tak ada lagi usia yang lain. Disinilah kita, apakah bahkan 1 jam ke depan pun tak ada yang menjamin kita bahwasanya hidup nanti. 1 jam ke depan tak ada yang menjamin, apalagi 1 tahun ke depan. Jadi sebenarnya kalau kita bayang-bayangkan dulu kita kecil, mau diulang tak bisa. Dan tarji'al ayyam allati madat. Hari yang berlalu tak bisa lagi diulang kembali. Ingin seperti kecil tak bisa lagi. Inilah menunjukkan bahwasanya inilah kesempatan kita untuk beramal yang sebetul-betulnya. Makanya diingatkan Nabi, ketika nanti mati anak Adam tersebut, manusia mati. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salasatin. Ketika mati manusia, yang tinggal 3 mengalir pahalanya cuma 3 perkara lah. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah. Ketika meninggal kita yang pertama kata Rasulullah, yang bisa mengalirkan pahala kita hanya sedekah. Kalau sholat hanya sebatas ini saja, tak mengalir lagi. Kalau berjalan hanya sebatas itu saja. Tetapi kalau sedekah jariyah namanya. Tadi pun dengar saya bahwasanya ada pelelangan tanah. Pelelangan tanah bahwa ini merupakan salah satu untuk kita berlomba-lomba bagaimana bisa menjadi ladang kita di akhirat ini. Kemungkinan kita beranggap memang di antara kita ini yakin kita bahwasanya kita akan mati, tetapi kita dalam hati kita ini tak yakin kita tak disiksa Allah. Bahkan dalam riwayat ketika mati nanti seorang anak, dalam Al-Quran pun dijelaskan ketika mati orang dalam kuburan, yang pertama kali ingin ia lakukan itu bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau kuberi 1 detik untuk hidup di dunia, apa yang kau lakukan? Apa kata mayat tadi itu? Ba'asaddaqah. Aku mau bersedekah. Ternyata diteliti para ulama. Ternyata pahala sedekah ini sudah kita dapatkan pertama kali dalam kubur. Kalau pahala sedekah kita nanti urusannya kubur. Yang pertama kali yang kita dapatkan pahalanya pahala sedekah kita ini. Yang pertama kali dipinta, ini dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya yang pertama kali dipintanya sedekah, ingin bersedekah. Makanya dijelaskan para ulama bahkan Rasulullah, yang pertama yang bisa mengalirkan sedekah jariyah. Pernah suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian ketika menulis kitabnya datang seekor lalat meminum tinta, dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut. Ketika kenyang lalat tadi, kemudian terbang lalat tadi. Setelah beberapa lama kemudian dikisahkan oleh para ulama, ternyata Imam Al-Ghazali masuk surga bukan diakibatkan muridnya yang banyak, bukan diakibatkan ilmunya yang banyak, tetapi bersedekah tinta tadi sama lalat. Jadi jangan kita anggap amal sepele, Bu. Jangan kita anggap kalau ibadah itu sholat, salah sebenarnya, Bu. Kalau kita bagi yang punya harta banyak, sebenarnya itu hanyalah titipan yang harus kita jaga. Bahkan sejarah pun sudah pernah saya bilang, sejarah tak pernah mencatatkan kalau orang miskin, orang yang banyak sedekah. Tak ada sejarah macam begitu. Bahkan sejarah mencatatkan orang yang kayalah banyak bersedekah. Bahkan dijelaskan dengan hadis, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun
dermawan, orang yang rajin bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Al-bakhil dan orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dan dekat daripada neraka. Bahkan dalam hadis tersebut pun dijelaskan, al-jahilu as-sakhiyu, orang yang bodoh tetapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min alimul bakhil, daripada orang yang alim tapi pelit.